Bab 256, Meninggalkan Takdir Abadi. Kota Tianyu, cabang dari Sekte Abadi Tongtian. Senja telah tiba, dan awan-awan luas nan cerah, mengingatkan pada cahaya matahari terbenam, berputar-putar tanpa henti di langit. Sesekali gumpalan cahaya jatuh dari awan, mendarat di sebuah bukit setinggi lebih dari 100 kaki, menyelimuti gedung-gedung dengan kabut keemasan samar. Di suatu tempat di tengah gugusan bangunan, terbentang sebuah plaza giok putih yang luas. Kabut putih samar berputar-putar di atas plaza, menciptakan kesan seolah-olah berdiri di atas awan. Di tengah plaza berdiri sebuah panggung giok putih besar, berkilauan dengan emas dan giok. Diukir dengan huruf Deng Xiantai, panggung itu memancarkan semburan cahaya putih. Berdiri di panggung itu 6 orang, 3 pria dan 3 wanita. Keenamnya masih muda, masing-masing sangat anggun. Wanita di tengah, mengenakan jubah putih seputih salju, memiliki sosok anggun dan kecantikan yang memukau, meskipun ekspresinya samar-samar kusam, seperti peri es. Orang lainnya, berpakaian biru kehijauan, memiliki sosok anggun, fitur wajah yang indah, dan ikat rambut yang berkibar. Penampilannya tak kalah mencolok dari wanita berbaju putih itu. Kedua wanita itu adalah Si Mensue dan Zhong Xiu. Yang terakhir, seorang gadis berjubah ungu, bertubuh tinggi dan sedikit kurang cantik dibandingkan Si Mensue dan Zhong Xiu, tetapi ia memancarkan aura heroik yang bersemangat, memiliki pesona yang unik. Ketiga pria itu juga tampan dan anggun. Pemuda di tengah mengenakan jubah tao berwarna cian dan membawa pedang panjang berwarna cian. Tubuhnya tegak, seperti lembing, kehadirannya tak tergoyahkan, mirip dengan kehadiran gunung yang runtuh. Di sebelahnya adalah seorang pemuda berpakaian merah dan berambut merah. Pola seperti sisik merah samar terlihat di wajahnya, menunjukkan adanya keturunan alien. Yang ketiga adalah seorang pemuda berjubah ungu, tampan dan anggun, dengan awan merah tersulam di lengan bajunya. Mereka yang akrab dengan berbagai sekte dinasti Lusan tahu bahwa simbol awan merah ini adalah lambang sekte Moyun dari dinasti Lusan, sekte yang sama yang dulunya merupakan milik salah satu utusan abadi yang sebelumnya telah turun ke alam bawah. Meskipun ketiga pria itu menatap lurus ke depan, pandangan mereka sesekali mencuri pandang ke arah 3 wanita cantik di samping mereka. Sayangnya, Si Mensue dan 2 orang lainnya bahkan tidak melirik ketiga pria itu. Penonton yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di dekat panggung, dengan penuh semangat menyaksikan ketiga pria di atas panggung dan mendiskusikan situasi. Pada lelang kenaikan abadi sebelumnya yang diadakan oleh Kamar Dagang Tianwu, Sekte Mingyue yang jahat memanggil makhluk-makhluk mayat hidup, mendatangkan malapetaka di kota Tianyu. Banyak talenta muda dari berbagai sekte telah berpartisipasi hari itu, tetapi semuanya tewas, menyisakan hampir separuh peserta dalam konferensi kenaikan. Insiden ini membawa sorotan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap otoritas Sekte Abadi Tongtian, mendorong banyak sekte dan keluarga bangsawan untuk mengecamnya. Mereka menuntut penjelasan. Bagaimanapun, masing-masing murid itu adalah talenta langka, yang sangat diharapkan oleh sekte dan keluarga bangsawan. Tidak ada yang akan menerima musibah seperti itu. Pada titik ini, Sekte Abadi Tongtian juga mengungkapkan akarnya yang dalam sebagai sekte terkemuka dinasti Lusan. Tak hanya langsung melancarkan pembersihan besar-besaran, dalam sebulan saja, mereka telah mengidentifikasi ratusan anggota kultus bulan gelap di setiap kota di 31 prefektur dan 108 negara bagian dinasti Lusan,
mengungkap berbagai kejahatan mereka di depan umum. Eksekusi langsung mereka langsung meredakan banyak kemarahan. Lebih lanjut, bagi setiap murid yang meninggal di pelelangan saat berpartisipasi dalam upacara kenaikan, setelah identitas mereka dikonfirmasi, Sekte Abadi Tongtian akan menawarkan kompensasi kepada sekte atau keluarga mereka, mungkin berupa sumber daya pelatihan atau tempat di upacara berikutnya. Tentu saja, sekte dan keluarga ini tidak berani menolak. Bagaimanapun, insiden itu berawal dari kultus bulan gelap. Sekte Abadi Tongtian telah melakukan yang terbaik. Meskipun bencana baru saja berakhir, dan penduduk kota masih dalam tahap pemulihan, upacara kenaikan tetap berjalan sesuai rencana. Acara itu sangat megah, yang menenangkan banyak hati. Setelah beberapa putaran kompetisi, upacara kenaikan akhirnya memilih 6 talenta muda dengan kultivasi dan bakat luar biasa ini. Di sisi lain alun-alun, terdapat beberapa platform giok rendah, tempat duduk banyak anggota tingkat tinggi Sekte Abadi Tongtian dan tamu-tamu terhormat dari dinasti Lusan. Putri Yueni ada di antara mereka. Menatap ke-6 orang di platform tinggi itu, matanya dipenuhi kebencian. Selama konferensi, ia berhasil mengalahkan Zhong Xiu di posisi keempat, hanya selisih tipis dari yang terpilih. Nier, meskipun kau tidak terpilih dalam upacara kenaikan, Taois Wuchen tetap berjanji kepadaku bahwa ia akan menerimamu sebagai muridnya. Selama kau berkultivasi dengan tekun, suatu hari nanti kau akan memiliki kesempatan untuk melihat sekilas alam abadi. Di samping Putri Yueni berdiri seorang pria paruh baya berjubah naga kuning. Ia tak lain adalah Kaisar Dinasti Lusan saat ini, Lusan Ren. Putri Yueni merasa sedikit lebih baik setelah mendengar ini, dan mengangguk kecil. Kakak senior Simen, pernahkah kau mendengar bahwa Sekte Abadi Tongtian telah bersatu dengan berbagai faksi dan mengeluarkan perintah perburuan Dao Surgawi untuk memburu Simu? Zhong Xiu melirik Simen Sue dari panggung tinggi dan bertanya dengan lembut. Mendengar ini, mata dingin Simen Sue berkilat dengan ekspresi rumit yang samar. Kemudian, ia mengangguk pelan. Bagaimana menurutmu, Saudari Simen? Tanya Zhong Xiu. Aku tidak ada di sana ketika kultus bulan gelap merekrut mayat hidup dari dunia lain untuk pelelangan pembantaian, jadi aku tidak tahu bagaimana dia bisa terlibat. Tapi karena kultus abadi Tongtian telah mengeluarkan surat perintah pencarian, pasti ada alasannya, kata Simen Sue. Kita semua berasal dari 3 kerajaan dan 7 sekte. Apa kau benar-benar berpikir saudara Si ada hubungannya dengan sekte ini? Nada bicara Zhong Xiu semakin dingin. Simen Sue sedikit mengernyit dan melirik Zhong Xiu, yang kebetulan sedang melihat ke arahnya. Secerca amarah terpancar di matanya yang indah. Seperti yang sudah kukatakan, aku tidak hadir hari itu, jadi aku tidak bisa gegabah menilai fakta. Lebih lanjut, kusarankan, setelah kita terpilih, kita akan berada di jalan yang berbeda, abadi dan fana. Jangan biarkan pikiran duniawi mengganggu kultivasimu. Mata Simen Sue berkedip, lalu ia menoleh, berkata, terima kasih telah memberitahuku. Melihat ini, Zhong Xiu pun mengalihkan pandangannya. Pada saat itu, sesosok berjubah tau biru perlahan terbang dari kejauhan, mendarat di depan ke-6 orang itu dengan aura yang tampak tanpa tulang. Dengan rambut putih dan wajah muda, memegang pengocok seputih salju, sosok itu tak lain adalah pemimpin Sekte Abadi Tongtian, Tao Wuchen. Kerumunan di sekitarnya melihat ini, dan diskusi yang riuh itu tiba-tiba berhenti.
Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Tao Hu Chen, mata mereka dipenuhi rasa hormat. Yang mulia surgawi, upacara kenaikan telah berakhir hari ini. 6 individu ini, dengan bakat luar biasa, telah diberkati oleh Yang Mulia Surgawi dan telah menjalin ikatan dengan alam abadi. Selamat, kata Taois Wu Chen, sambil melirik ke 6 orang di belakangnya. Begitu ia selesai berbicara, sorak-sorai bergemuruh di dekat panggung. Lebih lanjut, bencana yang terjadi setengah tahun yang lalu telah menyebabkan kerugian besar bagi warga kota Tianyu yang tak terhitung. Jumlahnya, ini tidak dapat diterima oleh surga. Dengan ini saya berjanji untuk mengerahkan segenap upaya dalam memburu sisa-sisa sekte Mingyue. Saya akan membasmi semua anggota sekte di negara ini dan memulihkan perdamaian dunia. Taois Wu Chen berbicara dengan ekspresi serius. Mereka yang berada di dekat arena, seluruh penduduk kota Tianyu, yang masih dihantui oleh bencana tersebut, bersorak keras, membawa suasana di alun-alun mencapai klimaks. Kalian semua akan mengikuti saya ke altar utama sekte abadi nanti, di mana kalian akan berpuasa, berdoa, dan mandi. Setelah 3 kali sujud kepada Yang Mulia Surgawi, kalian akan dianugerahi teknik abadi surgawi dan kemudian memasuki aula kehidupan abadi untuk berlatih dalam pengasingan, berharap untuk segera mencapai pencerahan, naik ke alam abadi, dan memberkati penduduk Lusan. Pendeta Tao Hu Chen menoleh ke Simen Sue, Zhong Xiu, dan 6 orang lainnya. Baik, jawab Simen Sue dan yang lainnya dengan penuh semangat. Tuan Wu Chen, mohon tunggu sebentar. Pada saat itu, sebuah suara yang agak sumbang terdengar. Suara itu berasal dari Zhong Xiu. Taois Wu Chen terkejut, tatapannya beralih ke Zhong Xiu. Rekan Taois Zhong Xiu, jika Anda memiliki pertanyaan, silakan bertanya, kata Taois Wu Chen lembut. Yang mulia, sungguh beruntung saya terpilih kali ini. Dari segi bakat saja, Putri Yueni jauh lebih unggul dari saya, Zhong Xiu memulai. Apa maksud Anda, rekan Taois Zhong Xiu? Alis Taois Wu Chen sedikit berkedut saat ia bertanya. Setelah banyak pertimbangan, saya masih merasa tidak layak. Oleh karena itu, saya telah memutuskan untuk melepaskan kualifikasi saya untuk kenaikan kali ini, kata Zhong Xiu. Begitu kata-kata ini diucapkan, alun-alun itu riuh, seolah-olah sebuah panci meledak. Apakah saya tidak salah dengar? Dia benar-benar mengatakan bahwa dia akan melepaskan kualifikasinya untuk kenaikan. Ini tak pernah terdengar. Kualifikasi untuk konferensi kenaikan begitu berharga, apalagi hanya terjadi 30 tahun sekali. Murid-murid berbakat dari setiap sekte berjuang mati-matian untuk mendapatkan kualifikasi ini. Lagi pula, untuk suatu hari bergabung dengan barisan para dewa, untuk hidup sepanjang langit dan bumi, untuk bersinar seterang matahari dan bulan, sungguh suatu keistimewaan. Sungguh suatu kemuliaan. Namun, seseorang telah mendapatkannya, namun dengan sukarela melepaskannya. Taois Wu Chen menatap Zhong Xiu dengan takjub, terdiam sesaat. Hal seperti ini belum pernah terjadi dalam upacara kenaikan. 5 orang lain yang berdiri bersama Zhong Xiu juga tampak tak percaya, menatapnya seolah-olah ia orang bodoh. Mata indah Simen Sue berkedip, sedikit keanehan melintas di matanya. Di panggung terdekat, Putri Yueni menutup mulutnya dengan tangan, menatap Zhong Xiu di panggung kenaikan dengan heran dan bingung. Rekan Taois Zhong Xiu, sudahkah kau memikirkan ini dengan matang? Jangan bertindak gegabah. Takdir abadi sulit didapat,
dan itu bukan lelucon, kata Taois Wu Chen perlahan, menatap Zhong Xiu. Aku telah mempertimbangkan ini dengan saksama, dan aku telah memutuskan untuk melepaskannya. Taois Wu Chen, mohon berikan kualifikasi ini kepada Putri Yueni, kata Zhong Xiu tegas. Di seberang alun-alun, gelombang obrolan yang tercengang muncul, perlahan-lahan menjadi riuh. Diam, Taois Wu Chen mengerutkan kening, melambaikan tangannya, dan berkata dengan suara berat. Gelombang tak terlihat memancar darinya, langsung menyebar ke setiap sudut alun-alun, dan kebisingan tiba-tiba mereda. Taois Wu Chen menoleh untuk menatap Zhong Xiu. Takdir abadi ditentukan oleh surga dan tidak dapat dipaksakan. Karena rekan Taois Zhong Xiu bersedia melepaskan kualifikasinya, aku akan melakukan apapun yang kau inginkan, katanya. Zhong Xiu membungkuk kepada Taois Wu Chen, dan dengan sekejap sosoknya, ia melayang menuruni panggung abadi dan berjalan pergi. Orang-orang di alun-alun otomatis memberi jalan Cap. Ada Zhong Xiu, dan pakaiannya berkibar saat ia dengan cepat menghilang di kejauhan. Zhong Xiu telah melepaskan kualifikasinya untuk keabadian. Menurut peringkat, tempatnya akan digantikan oleh Putri Yueni, yang awalnya berada di posisi keempat, Taois Wu Chen mengumumkan dengan lantang. Di sisi lain panggung, Putri Yueni berdiri dengan gembira, tetapi ekspresinya berubah seolah teringat sesuatu, dan ia melirik pria parubaya berjubah naga di sampingnya. Ayah, apakah ayah yang mengatur semua ini? Bisik Putri Yueni. Pria parubaya berjubah naga itu menggelengkan kepalanya. Aneh, mengapa dia tiba-tiba melepaskan kualifikasinya untuk kenaikan? Ayah, bagaimanapun juga, Zhong Xiu lah yang melepaskan kesempatannya agar aku bisa mendapatkan tempat. Tolong siapkan hadiah terima kasih untuk Zhong Xiu, kata Putri Yueni. Baiklah, bahkan jika ayah tidak memberitahuku, aku akan mengaturnya. Pria parubaya berjubah naga itu mengangguk. Putri Yueni mengangguk, melangkah ke tanah, dan semburan cahaya kuning muncul di sekelilingnya, membawa tubuhnya menuju platform abadi. Bab 257, terlewatkan. Setengah hari kemudian, di penginapan kota tempat Zhong Xiu menginap. Zhong Xiu mengemas barang-barangnya ke dalam tas kain kecil. Setelah berpikir sejenak, ia mengeluarkan sebuah batu roh merah dan menyimpannya di dekat tubuhnya. Ia kemudian menyampirkan tas kain kecil itu di belakangnya dan berjalan keluar pintu. Di halaman, seorang pria parubaya berjubah hijau, mengenakan pakaian sekte Miaoyin, berdiri. Kultivasinya telah mencapai alam Xiantian, dan wajahnya dipenuhi kecemasan. Melihat Zhong Xiu muncul, ia bergegas menyambutnya. Adik junior, mengapa kau tiba-tiba melepaskan kualifikasi keabadianmu? Kesempatan ini hanya kau dapatkan sekali. Tanya pria berjubah hijau itu. Kakak, karena sudah begini, tidak ada gunanya bicara lagi. Zhong Xiu tersenyum tipis. Pria berjubah hijau hendak mengajukan argumen lagi ketika sebuah sosok tiba-tiba muncul, dan seorang pria parubaya memasuki penginapan. Pria itu mengenakan jubah kuning, dengan wajah yang tampak tua dan berwibawa. Lengan baju kirinya kosong, seolah-olah lengannya hilang. Pria ini adalah pengawal tingkat bumi yang menemani Putri Yueni ke pelelangan hari itu. Zhong Xiu dan pria parubaya berjubah hijau terkejut melihat ini. Dengan tingkat kultivasi mereka, mereka bahkan tidak menyadari seseorang mendekat. Siapa kau? Tanya Zhong Xiu. Jangan salah paham, aku tidak punya niat jahat.
Pria parubaya berlengan satu itu menunjukkan senyum ramah di wajahnya. Ini pasti Nona Zongxiu, kan? Saya Fei Qing, seorang tetua tamu dari dinasti Lusan. Berkat Nona Zongxiu, Putri Yueni terpilih hari ini. Saya di sini atas perintah Raja Lusan untuk menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Nona Zongxiu, kata pria parubaya berlengan satu itu, sambil mengeluarkan sebuah kotak hadiah dari sakunya dan menyerahkannya kepada Zongxiu. Mata indah Zongxiu berbinar, dan ia tampak tidak terkejut. Ia mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Putri Yueni memiliki kultivasi yang mendalam dan bakat yang luar biasa. Wajar saja jika ia terpilih untuk upacara kenaikan. Tolong, bawalah aku untuk berterima kasih kepada Putri Yueni, kata Zongxiu. Pria parubaya berlengan satu itu mengangguk dan tidak berlama-lama. Ia berbalik dan berjalan keluar. Zongxiu membuka kotak itu, memperlihatkan sebuah cincin berwarna abu-abu keperakan. Cincin penyimpanan. Pria parubaya berjubah hijau itu terkejut. Zongxiu dengan tenang mengambil cincin itu dengan dua jari putihnya yang seputih daun bawang, meneteskan darah untuk mengambilnya, dan menyelidiki indera spiritualnya ke dalam cincin itu. Cincin itu berisi sejumlah besar sumber daya kultivasi, ramuan, batu roh, dan instrumen magis, semuanya dalam jumlah yang sangat banyak. Ia terdiam sejenak. Ia melepaskan cincin itu dan segera memutuskan hubungan darahnya dengan cincin itu. Saudaraku, ada cukup banyak sumber daya kultivasi di sini. Tolong bawakan untuk guru. Zongxiu menyerahkan cincin itu kepada pria parubaya berjubah hijau itu. Adik junior, maukah kau kembali ke sekte bersamaku? Pria parubaya berjubah hijau itu secara naluriah mengambil cincin itu, tetapi terkejut mendengarnya. Aku ada urusan pribadi, jadi aku tidak akan kembali ke sekte untuk saat ini. Kakak senior, tolong beritahu guru untuk tidak khawatir. Aku pasti akan kembali suatu hari nanti, kata Zongxiu. Pria parubaya berjubah hijau itu mengamati ekspresi Zongxiu. Ia membuka mulutnya, seolah membujuk, tetapi akhirnya tetap diam. Kalau begitu aku akan merepotkanmu, kakak senior. Zongxiu membungkuk kepada pria parubaya berjubah hijau itu dan berjalan keluar. Hampir bersamaan, di bagian utara kerajaan Qin besar. Ini sudah menjadi ujung utara benua timur. Kepingan salju tebal berjatuhan dari langit terus-menerus, dan arus dingin menyapu dunia, Meng. Ubah segalanya menjadi hamparan putih yang luas. Sebuah pegunungan besar, seperti raksasa kuno yang berbaring di tengah angin dan salju yang mengamuk, berdiri abadi. Pegunungan yang luas ini adalah pegunungan air hitam yang terkenal dari kerajaan Qin besar. Di bawah puncak-puncaknya mengalir sungai hitam yang luas dan megah. Bahkan di tempat sedingin itu, sungai hitam tidak menunjukkan tanda-tanda membeku. Pegunungan ini dinamai berdasarkan sungai hitam ini. Di mana sungai hitam mengalir ke pegunungan, terbentang dataran luas. Tak terhitung bangunan kolosal menjulang dari tanah. Menara yang paling megah di antara menara-menara ini, sebuah menara yang menjulang tinggi menembus langit. Dengan tinggi ratusan kaki, menara ini menyaingi puncak-puncak menjulang di sekitarnya dalam segala hal. Berdiri bak raksasa di tengah angin dan salju, menantang angin dan badai salju yang ganas, ia menatap lanskap es selama ribuan tahun. Dari puncaknya, cahaya merah yang menyilaukan memancar, seolah-olah matahari menggantung di atasnya. Menara itu,
bersama dengan bangunan-bangunan besar di bawahnya, menyala dengan cahaya, dan tak terhitung banyaknya orang yang samar-samar terlihat melihat aliran air dan sungai di dalamnya. Inilah markas sekte iblis surgawi. Ribuan orang berkumpul di dalam istana yang luas. Di tengah aula berdiri sebuah altar besar, puncaknya berkobar dengan api hitam. Di tengahnya berdiri patung seorang pria berkulit hitam berwajah hitam, bertanduk seperti hantu, dan memegang garpu bercabang 3, wajahnya tampak mengancam. 6 sosok berdiri berdampingan di depan patung tersebut. Setelah serangkaian seleksi untuk upacara Matahari Iblis Sekte Iblis Surgawi, 6 pemenang akhirnya terpilih hari ini. Di antara ke-6-nya, 4 pria dan 2 wanita, semuanya muda, berwibawa dan anggun. Berdiri dengan tangan di belakang punggung, menghadap penonton dengan tenang. Pria yang berdiri di paling kiri tampak muda, tidak seperti biasanya, mengenakan jubah abu-abu dan berwajah halus, usianya tidak lebih dari 17 atau 18 tahun. Seandainya Simu hadir, ia pasti mengenali orang ini sebagai Feng Li, yang ia temui hari itu di Feng Cheng. Tanpa diduga, ia muncul di Sekte Iblis Surgawi dan bahkan berpartisipasi dalam upacara Matahari Iblis. Sayangnya, Simu, karena berbagai alasan, tidak dapat hadir, atau ia pasti akan terkejut. Feng Li menatap tajam ke depan, menatap lurus ke depan. Saudara Feng, aku tak pernah menyangka cabang sekte Ganzu Yinmo punya bakat sepertimu. Sungguh menakjubkan, ujar seorang pemuda botak di samping Feng Li. Saudara, kau terlalu baik. Dengan kemampuanku yang terbatas, bagaimana mungkin aku bisa dibandingkan dengan murid setingkatmu? Ini hanya keberuntungan, kata Feng Li. Pemuda botak itu terkekeh, tampak senang dengan jawaban Feng Li, lalu berbalik tanpa berkata apa-apa lagi. Saat itu, seorang pria parubaya berjubah hitam perlahan mendekat. Ia tampak berusia 30-an, dengan alis tajam dan janggut hitam pendek, memberinya kesan elegan. Meskipun tampak seperti seorang cendekiawan, ia sebenarnya adalah Situ Hao, pemimpin Sekte Iblis Surgawi, yang terkenal di seluruh kekaisaran Qin besar. Di sudut di bawah altar, beberapa sosok berjubah hitam berdiri, mengamati ke-6 orang di altar. Mereka tak lain adalah 3 anggota Sekte Iblis Hitam, yang dipimpin oleh Jin Xiaochai. Mo Ning, dengan aura samar, secara mengejutkan telah mencapai tahap awal Xiantian. Ia menatap ke-6 orang di atas panggung dengan perasaan campur aduk antara iri dan cemburu. Di sampingnya, Bai Suixiu, yang masih berada di tahap spiritual, menunjukkan ekspresi yang lebih tenang. Upacara Matahari Iblis tidak secara khusus membatasi tingkat kultivasi para peserta, seolah-olah memprioritaskan usia dan kualifikasi, dan pada akhirnya memilih mereka berdasarkan peringkat komprehensif yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu. Akhirnya, Mo En Ying dan 2 lainnya tidak lolos seleksi, bahkan gagal menembus 30 besar. Mo Ning melirik Jin Xiaochai. Awalnya, Jin Xiaochai adalah satu-satunya yang berpeluang besar untuk lolos, tetapi di babak final, Jin Xiaochai menghadapi lawan yang tangguh. Akhirnya, ia kalah, kehilangan tempat di 6 besar. Meskipun ia masih berada di 10 besar, perbedaannya cukup signifikan. Namun, dilihat dari ekspresi Jin Xiaochai, ia tampak tidak khawatir. Semuanya, setelah berhari-hari berkompetisi, upacara Mo yang akhirnya berakhir hari ini, dan 6 individu berbakat telah terpilih sesuai harapan,
kata Situ Hao sambil tersenyum. Sedangkan untuk yang lainnya yang tidak terpilih, 10 besar juga akan menerima hadiah yang signifikan. Kalian bisa mengambilnya nanti di Aula Diaken. Situ Hao berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Di bawah altar, Jin Xiaochai melirik Feng Li di atas panggung. Ia mengerucutkan bibirnya, pria inilah yang telah mengalahkannya. Upacara Matahari Iblis ini telah membuahkan hasil yang memuaskan. Sekte Iblis kita telah dipuja oleh Dewa Iblis, dan kekuatan kita semakin kuat. Suara Situ Hao menggema di aula, dan semua orang di sekitarnya mendengarkan dengan saksama. Namun, Jin Xiaochai tampak sedikit teralihkan. Ia membalik tangannya dan mengeluarkan sebuah token giok, lalu menggosoknya dengan lembut. Kilatan cahaya muncul di token itu, dan sebuah sosok muncul, Simu. Beberapa baris karakter kecil muncul di sampingnya. Sialan, apa yang kau lakukan di kota Tianyu? Kau dicari bersama para penjahat dari kultus bulan gelap. Jin Xiaochai mengumpat dalam hati. Saat itu, Situ Hao telah menyelesaikan ceramahnya. Upacaranya sudah selesai. Kalian boleh pergi dan beristirahat, kata Situ Hao. Mendengar ini, semua orang yang hadir dalam upacara itu pergi satu persatu. Tak lama kemudian, hanya 7 orang di altar yang tersisa. Ikuti aku, kata Situ Hao kepada ke-6 orang itu, dan berjalan masuk lebih dalam ke aula. Sesaat kemudian, kelompok itu berhenti di depan sebuah gerbang hitam besar. Sebuah plakat tergantung di gerbang, bertuliskan huruf-huruf merah darah, Aula Iblis. Ketiga huruf merah darah itu tampak biasa saja, tulisan tangannya tidak terlalu mencolok, agak canggung dan kasar. Namun, ketiganya memancarkan aura yang unik. Feng Li dan ke-6 lainnya merinding saat membaca kata-kata ini, napas mereka memburu. Baiklah, kalian berenam adalah pemenang upacara Matahari Iblis ini. Sesuai adat, kalian masing-masing akan menerima pil Matahari Iblis. Situ Hao melambaikan tangannya, dan 6 kotak hitam terlepas dari genggamannya, terbang ke arah ke-6-nya. Ke-6-nya buru-buru meraihnya. Pil Matahari Iblis memiliki khasiat khusus. Kalian harus tenang dan tekun, menyempurnakannya dengan cermat selama 49 hari. Ingat ini, mulai hari ini, kalian berenam akan mengasingkan diri di aula iblis ini. Aula ini dibangun oleh seorang anggota senior Sekte Iblis untuk membantu kultivasi kalian, memungkinkan kalian untuk naik ke surga lebih cepat dan melayani Dewa Iblis, kata Situ Hao. Ke-6-nya saling berpandangan dan mengucapkan persetujuan mereka serempak. Di sebuah bangunan halaman kecil di Sekte Iblis. Kakak senior Jin, kau mau pergi? Tanya Moning, menatap Jin Xiaochai yang sudah berpakaian dan siap berangkat. Tentu, kalian berdua akan menerima bagianku dari hadiahnya, lalu kembali ke sekte sesegera mungkin. Jin Xiaochai mengeluarkan jubah hitam dan mengenakannya, membungkus tubuhnya yang menggairahkan. Jadi, kakak senior Jin mau pergi kemana, dan bagaimana kita harus melaporkan ini kepada ketua sekte? Tanya Moning. Aku akan berkelana sebentar, dan akan kembali ke sekte ketika saatnya tiba. Katakan saja pada kakak ketua sekte, kata Jin Xiaochai, mengabaikan Moning dan yang lainnya dan berjalan keluar. Moning dan Bai Suixiu bertukar pandang, agak bingung. Setengah jam kemudian, Jin Xiaochai berdiri di dataran T. Tinggi bersalju dekat pegunungan air hitam, menatap hamparan salju yang luas di depan,
terdiam, bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya. Sesaat kemudian, ia melompat menuruni dataran tinggi dalam sekejap, sosoknya dengan cepat menghilang di tengah badai salju. Bab 258, Mati. Sebulan kemudian, rawa yang luas itu dipenuhi genangan limbah keruh. Airnya dipenuhi kerangka-kerangka putih, tampaknya berasal dari manusia dan hewan. Bau busuk tercium di udara. Di balik limbah, hamparan hijau yang tampak tak berujung sebagian besar terdiri dari lumut dan tanaman rawa lainnya. Jika Anda salah menginjak petak hijau ini, Anda akan jatuh ke dalam perangkap maut, ditelan rawa, dan lenyap menjadi kerangka. Sementara itu, di bawah langit kelabu, awan putih perlahan melayang dari kejauhan. Di atas awan itu berdiri sosok gelap. Itu adalah Simu. Awan itu dengan cepat menghilang, dan sosok Simu mulai turun perlahan. Dalam sekejap mata, Simu mendarat di sepetak tanah rawa yang tertutup semak belukar. Di mana ada semak belukar, tanahnya umumnya lebih keras. Simu melihat sekeliling, lalu mengalihkan pandangannya. Menurut peta, tempat ini sudah berada dalam wilayah kuno Kerajaan Sia Barat. Namun entah mengapa, daerah ini terasa stagnan dan menyesakkan yang membuatnya merasa cukup gelisah. Ia telah berada di rawa ini selama 5 atau 6 hari, tetapi langit tetap kelabu. Bahkan di udara, ia bisa merasakan aura gelap yang masih tersisa. Masalahnya, Cair tidak bisa melihat dengan jelas dari udara dalam kondisi seperti ini. Rawa itu sangat mirip di mana-mana, jadi ia masih belum bisa melarikan diri. Situ, aku akan memeriksa ke barat. Sepertinya ada desa di sana, suara Cair bergema di benaknya. Oke, hati-hati. Aku punya firasat ada yang tidak beres di sini, jawab Simu dalam hati. Jangan khawatir, kata burung beo itu. Di kejauhan, bayangan tipis dan gelap menjulang semakin tinggi, dengan cepat menghilang di balik awan kelabu. 1 jam kemudian, Simu, dipandu oleh Cair, akhirnya menemukan apa yang tampak seperti sebuah desa kecil. Seluruh desa terdiri dari 1 jalan utama yang membentang dari timur ke barat, sebagian besar berjajar rumah-rumah beratap jerami. Berdiri di luar, Simu mengerutkan kening. Desa itu benar-benar sunyi, tak bersuara. Ia kembali menatap langit. Saat itu pasti sekitar tengah hari, tetapi tidak ada satu rumah pun di desa yang mengeluarkan asap dari api unggun. Ia pun merasa sedikit lebih waspada, lalu perlahan berjalan menuju desa. Pemandangan di dalamnya mengejutkannya. Desa itu sangat besar, tetapi mati dan suram. Terhitung dari pintu masuk desa, ia telah berjalan lebih dari 100 kaki ketika menemukan jasad 3 penduduk desa, 2 pria dan 1 wanita. Ia melangkah maju untuk memeriksa mereka. Mereka tampak seperti baru meninggal 3 atau 4 hari. Luka-lukanya berwarna hitam, dan sepertinya ada aura jahat kelabu yang menyelimuti mereka. Simu tiba-tiba berbalik dan berjalan keluar desa. Pada saat itu, 2 cakar abu-abu tiba-tiba melesat keluar dari gubuk beratap jerami di sebelahnya. Pada saat yang sama, suara gemerisik terdengar di seluruh desa. Simu menunjuk dengan tangan kanannya, dan cahaya keemasan meledak dari tubuhnya, langsung berubah menjadi pedang raksasa emas seukuran panel pintu. Api keemasan mengepul dari pedang itu, dan melesat ke arah 2 bayangan abu-abu itu. Swiss! Dengan suara lembut, api keemasan menyala perlahan, dan kedua cakar abu-abu itu lenyap. Kekuatan pedang uang tetap tak tergoyahkan.
Dalam sekejap, ia berada di atas gubuk beratap jerami, lalu, bagai sambaran petir, ia menebas dengan pedangnya. Gelombang udara panas mendahuluinya. Terdengar suara, boom. Gubuk itu runtuh di tengah hujan bunga api, dan sesosok zombie berambut putih muncul. Cakar-cakarnya menari-nari, menerbangkan puluhan bayangan abu-abu, menyerbu ke arah pedang emas. Saat bersentuhan, bayangan-bayangan itu menghilang, dan pedang emas itu langsung membelahnya menjadi dua. Luka yang tersulut api keemasan itu langsung mengeluarkan asap. Mata Simo berbinar puas. Setelah berhari-hari ditempa, pedang uang emas mulai mengembangkan spiritualitasnya, dan inilah pertama kalinya pedang itu digunakan melawan musuh. Percobaan ini terbukti efektif. Pada saat itu, dua kerangka lagi, masing-masing bersenjatakan pisau tulang, bergegas keluar dari gubuk di sebelahnya dan langsung menyerang Simo. Dengan jentikan tangannya, Simo meluncurkan dua bola api merah, masing-masing diarahkan ke dua kerangka bersenjata pisau. Kedua kerangka itu terus bergerak, mengayunkan pisau tulang mereka, siap menebas bola api itu. Tepat saat mereka hendak menyerang, bola api itu tiba-tiba membentuk lengkungan anggun di udara, menghindar dan menyerang mereka dari belakang. Boom, boom, dua ledakan keras, merobek kedua kerangka bersenjata pisau itu hingga berkeping-keping. Sementara itu, segerombolan zombie kerangka berhamburan keluar dari desa, kira-kira 2 hingga 300. Simo mengerutkan kening, bibirnya bergerak sedikit, dan awan putih yang luas tiba-tiba meletus di sekelilingnya. Tepat saat itu, dari gubuk beratap jerami di belakangnya, dua kerangka bersenjata tombak tulang melompat ke arah Simo, satu di kiri dan satu di kanan. Pedang uang emas juga terbang mundur, berputar-putar untuk menyerang kerangka bersenjata tombak di sebelah kanan. Simo membuka mulutnya, mengirimkan aliran udara putih tebal yang melesat ke arah kerangka lainnya, dan secara bersamaan melontarkan dirinya ke udara. Boom, boom, dua ledakan keras, dan kedua kerangka itu hancur berkeping-keping dalam kabut cahaya keemasan dan putih. Di udara, Simo berdiri di atas awan putih, pedang uang emas mengitarinya, langsung membubung tinggi ke kejauhan. Beberapa hari kemudian, langit tetap kelabu, dan sinar matahari di sini terasa kurang hangat. Simo berdiri di lereng kecil. Di depan terbentang sebuah kota kecil berpenduduk sekitar 1.000 orang. Di sebelah timur, kota mengalir sebuah sungai kecil, lebarnya sekitar 60 cm, dan di sepanjang tepiannya terbentang hamparan ladang subur yang luas. Gandum di ladang menggantung berat, seolah-olah waktu panen sudah dekat. Dari kejauhan, 2 atau 300 rumah biasa, terbuat dari kayu atau bata, membentang di sepanjang persimpangan pusat kota. Hanya di tengahnya terdapat satu loteng 2 lantai, dari mana suara-suara samar-samar terdengar, dan gumpalan asap mengepul dari berbagai tempat. Lebih jauh lagi, seluruh kota tampak diselimuti kabut keabu-abuan, meskipun kekuatannya tidak kuat. Itu adalah formasi pelindung sederhana. Tepat ketika Simo telah memeriksa semuanya, memastikan semuanya aman, dan hendak masuk, keributan meletus dari pintu masuk desa. Tak lama kemudian, 7 atau 8 orang berpakaian biasa mengikuti sebuah kereta kuda bak terbuka dan berhenti di pintu keluar. Kerumunan berkumpul di sekitarnya, dan suara itu perlahan-lahan semakin keras. Setelah beberapa saat, kerumunan itu bubar, perisai cahaya berdesir, dan kereta kuda perlahan melaju meninggalkan kota.
Ada 4 orang di dalamnya. Simu berpikir sejenak dan mengira seseorang pasti telah meninggal di kota itu dan sedang diseret keluar. Ketika kereta kuda melewati Simu, ia melirik bak truk. 2 mayat yang terluka parah diletakkan di bak truk. Mereka tampak seperti telah dicabik-cabik oleh binatang buas, tetapi masih ada energi hitam dan jahat yang tersisa di luka-luka mereka. Simu tak kuasa menahan diri untuk tidak memikirkan desa yang dikunjunginya beberapa hari yang lalu, dan mendesah dalam hati. Sepertinya kota ini juga bukan tempat yang damai. Simu bergerak dan bersiap untuk berjalan menuju kota. Ini adalah desa berpenghuni pertama yang ia temui di negara kuno Sia Barat. Ia memutuskan untuk masuk dan mencari tahu. Ia baru saja berjalan beberapa langkah ketika ia merasa ada yang tidak beres. Boom! Terdengar ledakan keras. Tanah di sisi kiri di belakangnya tiba-tiba meledak, puing-puing beterbangan di mana-mana, dan seorang zombie berambut putih bergegas keluar, menyerbu langsung ke arah kereta kuda. Di kereta kuda, seorang pemuda kurus di samping pengemudi tiba-tiba memegang tongkat kayu hitam. Ia mengayunkannya pelan, dan gas abu-abu melesat keluar dari tongkat kayu itu, berubah di udara. Gas itu berubah menjadi perisai seputih tulang, menghalangi zombie berambut putih itu. Bang! Terdengar suara teredam. Zombie berambut putih itu berhenti seolah-olah menabrak dinding tebal, lalu jatuh ke tanah. Pada saat itu, kereta kuda itu berhenti, dan 3 orang lainnya masing-masing memegang pedang, menggulung 3 bola cahaya dingin untuk mengepung zombie berambut putih itu. Zombie berambut putih itu memiliki tubuh yang kuat dan kekuatan tak terbatas, dan ketiga pengepung itu tidak berani menghadapinya secara langsung. Pemuda kurus itu mengayunkan tongkatnya ke kereta kuda, terus-menerus memancarkan cahaya abu-abu, dan begitu tongkat itu menyentuh zombie berambut putih, gerakannya menjadi sangat lambat. 3 orang lainnya memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan jarak dekat yang dahsyat, dengan cepat melukai zombie berambut putih itu. Seorang pemuda jangkung akhirnya memenggalnya dengan satu tebasan, dan api jiwa di matanya dengan cepat memudar. Tepat saat ketiganya mengumpulkan senjata dan bersiap kembali ke kereta, 3. Suara tiba-tiba bergema dari tanah. 3 zombie berambut putih melompat dari tanah dan menerkam mereka bertiga dengan kecepatan tinggi. Ketiganya terlibat dalam pertempuran sengit, maju dan mundur, masing-masing melawan zombie berambut putih. Meskipun pemuda yang lemah itu terus-menerus memancarkan cahaya abu-abu untuk memperlambat zombie berambut putih, ketiganya dengan cepat kehilangan arah. Saat itu, kilatan cahaya merah meletus, dan 3 bola api merah melesat keluar, masing-masing melemparkan diri ke arah ketiga zombie berambut putih. Ketiga zombie berambut putih itu menggeser tubuh mereka, cakar mereka mengeluarkan kekuatan bayangan, menghalangi jalur bola api. Pada saat itu, seolah dikendalikan oleh seseorang, ketiga bola api merah itu berputar tajam di udara, menghantam kepala zombie berambut putih dari samping dalam sekejap mata. 3 ledakan keras bergema. Kepala ketiga zombie berambut putih itu langsung terbakar menjadi abu. Tubuh mereka membeku sesaat sebelum akhirnya ambruk dengan suara dentuman keras. Melihat ini, pemuda yang ringkih itu merasa lega dan segera memimpin ketiga orang lainnya menuju Simu. Simu telah menyaksikan kekuatan keempat pria ini saat mereka melawan zombie. Selain pemuda yang ringkih itu, yang merupakan murid penyihir, ketiga orang lainnya hanyalah seniman bela diri biasa. Setelah berterima kasih kepada Simu,
keempat orang itu segera kembali ke kereta kuda mereka dan pergi meninggalkan kota. Simu berbalik ke arah pintu masuk desa dan melihat seorang pemuda berusia 20-an dengan wajah seperti kuda mendekatinya dengan ekspresi berseri-seri. "Nama saya Tian Song. Saya yakin Anda adalah ketua sekte bulan gelap yang diundang oleh wali kota. Silakan ikuti saya," kata pemuda itu sambil membungkuk hormat. Simu sedikit terkejut, tetapi sebelum ia sempat berkata apa-apa, pemuda itu berbalik dan memimpin jalan. Simu melirik punggung pemuda berwajah seperti kuda itu, menyembunyikan aura seorang pejuang sejati. Kemudian, tanpa suara, ia mengikutinya menuju desa. Keduanya segera tiba di pusat kota. Tian Song naik ke loteng 2 lantai dan mengetuk pintu. Sesaat kemudian, Simu duduk di ruang tamu. Di atas meja di hadapannya terdapat secangkir teh yang baru diseduh. Sesaat kemudian, seorang pria tua berwajah gelap masuk melalui pintu samping ruang tamu. "Saya Wang Ying, wali kota Baifeng. Senang bertemu Anda, seniormu. Ngomong-ngomong, ini pertama kalinya saya bertemu dengan seorang master dengan tingkat kultivasi seperti seniormu di daerah terpencil. Seperti kita," kata pria tua berwajah gelap itu sambil tersenyum. Ia tidak duduk di kursi utama, melainkan duduk tepat di seberang Simu. Bab 259, Roh Jahat. "Anda terlalu sopan, Wali Kota Wang. Saya tidak menyangka Anda seorang penyihir," kata Simu, mengamatinya. "Di masa muda, saya mempelajari beberapa ilmu sihir dasar, tetapi dibandingkan dengan seniormu, itu bukan apa-apa." Pada titik ini, Wang Ying terdiam sejenak, lalu tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. "Seniormu bukan murid sekte bulan gelap, kan?" "Oh, kenapa Anda berkata begitu?" tanya Simu. "Setahu saya, di antara sekte bulan gelap, penyihir tingkat bintang dengan kultivasi seperti seniormu umumnya pergi ke daerah yang lebih makmur di sepanjang pantai barat, bukan di sini," kata Wang Ying sambil tersenyum. "Memang, saya bukan murid sekte bulan gelap. Saya hanya kebetulan lewat di sini," kata Simu. "Lalu saya ingin tahu apakah seniormu bisa tinggal di kota ini untuk sementara waktu." Wang Ying terdiam sejenak, lalu bertanya dengan ragu. "Saya sibuk, jadi saya khawatir saya tidak bisa lama-lama di sini. Saya datang mengganggu Anda kali ini terutama untuk bertanya kepada wali kota bagaimana cara menuju pantai barat dari sini, atau untuk informasi tentang Laut Barat," kata Simu tanpa komitmen. "Seniormu, sepertinya Anda berencana pergi ke laut?" tanya Wang Ying. "Ya," kata Simu. "Haha, saya bisa meminta seseorang mencari tahu sedikit tentang masalah ini, seniormu. Setelah itu, saya akan menggambar peta rute untuk Anda. Prosesnya mungkin memakan waktu setidaknya 1 hari, 2 atau 3 hari paling lama, jadi tidak akan memakan waktu lama. Selama waktu ini, seniormu, bisakah Anda tinggal di kota ini dan membantu lebih dari 1000 penduduk menemukan orang yang dirasuki roh jahat?" "Tentu saja, saya akan berterima kasih atas hal lain setelah ini," kata Wang Ying, sambil berdiri dan membungkuk kepada Simu. "Saya ingin tahu roh jahat apa yang dibicarakan wali kota Wang," tanya Simu. "Dengar, aku benar-benar bingung. Seniormu orang asing, jadi wajar saja kau belum pernah mendengar tentang roh jahat. Sebenarnya, roh jahat adalah jenis makhluk mayat hidup yang agak istimewa. Mereka pada dasarnya hantu, tanpa wujud fisik,
dan secara alami melahap esensi dan darah makhluk hidup. Mereka tidak terlalu kuat, tetapi mereka dapat merasuki penduduk desa biasa dan mewarisi ingatan mereka. Dari luar, mereka tampak normal, membuat mereka sangat sulit untuk dilawan. Akhir-akhir ini, orang-orang di kota ini berulang kali terkuras esensi dan darah mereka berubah menjadi mumi. Kekuatan sihirku yang terbatas telah menghalangiku untuk menemukan pelakunya. Aku telah meminta bantuan dari banyak murid sekte bulan gelap, tetapi mereka juga terkuras dan menjadi mumi. Kekuatan sihir seniormu sangat besar, jadi aku yakin dia bisa menemukan roh jahat itu, jelas Wang Ying. Petik 2. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Ngomong-ngomong, kenapa ada makhluk mayat hidup di sekitar kota Baifeng? Simu mengangguk, lalu mengganti topik pembicaraan. Aduh, bukan hanya kota ini, seluruh kerajaan Sixia kuno kini dibanjiri roh-roh mayat hidup ini, dan semua ini berkat sekte abadi Tongtian. Wajah Wang Ying berseri-seri karena marah saat membicarakan hal ini. Bisakah kau menjelaskan lebih lanjut? Wajah Simu berseri-seri karena tertarik. Karena seniormu ingin mendengarnya, aku akan menjelaskannya. Namun, ini cerita yang panjang. Wang Ying mendesah. Melalui narasi Wang Ying, Simu akhirnya mengetahui beberapa detail tentang kerajaan Xia Barat kuno dan sekte bulan kegelapan. Ternyata 100 tahun yang lalu, dinasti Lusan dan sekte abadi Tongtian, bersama dengan sekte Tianmo dari kerajaan Qin Agung dan beberapa sekte yang lebih kecil, melancarkan kampanye di seluruh benua untuk membasmi semua pengikut bulan kegelapan dengan kedok pemberantasan ajaran sesat. Setelah bertahun-tahun pertempuran sengit, mereka akhirnya berhasil memaksa sekte timur bulan kegelapan kembali ke tanah air mereka, kerajaan Xia Barat kuno. Aliansi ini awalnya berencana untuk melanjutkan serangannya ke kerajaan Xia Barat kuno dan menghabisi sekte bulan gelap, tetapi karena alasan yang tidak diketahui, sekte Tianmo tiba-tiba mundur, hampir menyebabkan aliansi tersebut runtuh. Tak mau menyerah, sekte abadi Tongtian menyatukan sekte-sekte yang tersisa dan melanjutkan pengejaran mereka, maju dengan penuh kemenangan hingga ke markas sekte bulan gelap. Pemimpin sekte abadi Tongtian, Taois Wu Chen, terlibat dalam pertempuran berdarah selama 7 hari 7 malam dengan Dongfang Xiantian, pemimpin sekte Mingyue saat itu. Meskipun Wu Chen melukai Dongfang Xiantian dengan parah, ia sendiri juga sangat lemah. Bertekad untuk mencegah runtuhnya sekte Mingyue, Dongfang Xiantian mempertaruhkan nyawanya untuk membuka portal besar yang menghubungkan ke alam mayat hidup, tempat makhluk-makhluk mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya muncul. Sambil menimbulkan kerusakan berat pada pasukan sekutu dan memaksa mereka mundur, umur Dongfang Xiantian akhirnya habis, mencegahnya menutup portal spasial sepenuhnya. Lebih lanjut, makhluk-makhluk mayat hidup di dalam portal terus berhamburan keluar, berkeliaran di seluruh kerajaan Xia Barat kuno dan menyebabkan kekacauan. Pertempuran ini sangat merugikan sekte Mingyue, membuat pemimpinnya kosong hingga kini, kekuasaannya terpecah-pecah, dan para pengikutnya terpaksa berjuang sendiri di dalam negeri. Banyak pengikut berkelana ke berbagai kota dan desa, mengusir setan dan hantu untuk penduduk setempat. Mereka dapat mempersembahkan roh-roh ini sebagai persembahan untuk meningkatkan kultivasi mereka dan mendapatkan sedikit batu roh dan perak. Beberapa yang lebih kuat akan pergi ke Laut Barat untuk berburu binatang laut sebagai persembahan hidup. Akhirnya, setelah Simu bertanya, Wang Ying menjelaskan geografi di sekitarnya. Simu mengetahui bahwa kota Baifeng,
yang terletak di timur laut Kerajaan Xia Barat, dianggap sebagai salah satu daerah paling terpencil, tanpa kota lain di dekatnya. Kota terdekat adalah Picheng, 300 mil ke timur. Setelah mengobrol singkat, Simu dengan sopan menolak tawaran Wang Ying untuk tinggal. Setelah meninggalkan rumah Wang Ying, ia langsung menuju satu-satunya penginapan di kota itu. Malam itu, bintang dan bulan meredup, dan langit gelap gulita. Di halaman kecil di pintu masuk sebuah rumah di kota, Tian Song, seorang pemuda berwajah kuda, sedang mengobrol dengan seorang petani tua yang tampak jujur. Tiba-tiba, sesosok muncul tanpa suara di halaman. Kedua pria itu secara bersamaan menyadari kehadiran sesosok itu. "Tuanmu, mengapa Anda di sini?" tanya Tian Song heran. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Simu menunjuk dengan tangan kanannya, dan cahaya putih melesat keluar dari tangannya, langsung berubah menjadi rantai udara putih yang mengikat petani tua di sampingnya. Plop, terdengar suara benda berat jatuh ke tanah. Petani tua itu jatuh ke tanah, tak mampu bergerak. "Tuan, ampuni nyawaku, aku bahkan tidak mengenalmu, apalagi menyinggungmu." Petani tua itu menatap Simu dengan ngeri, sambil memohon ampun dengan keras. "Tuan, mengapa Anda menangkap paman kedua saya?" Tian Song mundur 2 langkah dan berkata dengan cemas. "Selamatkan Anda," kata Simu sambil berjalan menuju petani tua itu. Tian Song tertegun dan bingung. Simu menatap petani tua di kakinya dengan wajah tanpa ekspresi. Pada saat ini, petani tua itu menatapnya dengan iba dan takut, dan terus memohon. Simu bergeming. Tiba-tiba ia mencengkeram kepala petani tua itu dengan tangan kirinya, dan kelima jarinya memancarkan cahaya putih samar. Petani tua itu seperti terstimulasi oleh sesuatu, matanya langsung memerah, menatap tajam ke arah tenggorokan Simu, seolah ingin menggigitnya. Mulutnya tiba-tiba terbuka, dan taring-taring tajamnya segera tumbuh, memancarkan cahaya dingin yang menusuk darah. "Ha, apa ini?" teriak Tian Song, wajahnya tiba-tiba pucat pasi. Cahaya putih di tangan Simu menyebar dalam sekejap mata, berubah menjadi cahaya putih yang menyelimuti kepala petani tua itu. Tak lama kemudian, tangan kiri Simu tiba-tiba terentang, dan sebuah bola cahaya putih yang dipadatkan oleh kekuatan sihir terbang keluar, terbungkus dalam sebuah bayangan yang dipadatkan oleh bola kabut abu-abu. Begitu bayangan abu-abu itu meninggalkan tubuh petani tua itu langsung kehabisan napas, dan aroma mayat samar menguar dari tubuhnya. Kemunculan Simu yang tiba-tiba tentu ada alasannya. Saat pertama kali bertemu pemuda berwajah kuda itu hari ini, ia merasakan aura samar dan menyeramkan di sekitarnya. Kemungkinan besar, ini karena kontak yang terlalu lama dengan makhluk mayat hidup. Jadi, setelah menetap di penginapan, ia segera menggunakan indera spiritualnya untuk diam-diam menemukan kediaman pemuda berwajah kuda itu. Semuanya ternyata sesuai dugaannya. Kemudian, Simu tiba-tiba menoleh ke arah Tian Song. "Tuan," Tian Song terkejut. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, tangan kanan Simu terayun, mengirimkan hembusan angin kencang di belakang kepalanya. Penglihatan Tian Song menjadi gelap, dan ia pun pingsan. Tak ingin membuat orang lain khawatir, Simu membiarkan Tian Song tidur. "Katakan padaku, siapa yang mengirimmu ke sini?" Simu berbalik, menyelimuti sosok abu-abu itu dengan indera spiritualnya, dan mengirimkan pesannya secara telepati. Sosok abu-abu itu jatuh tanpa suara.
Simu mendengus dingin, lalu menjentikkan tangan kanannya, dan sebuah bola api merah menyala muncul di tangannya. Dengan dorongan lembut, bola api itu membakar kaki sosok abu-abu itu. Ah! Jeritan melengking menggema di benak Simu. Kubilang, bayangan abu-abu itu memohon ampun. Setelah makan, di loteng 2 lantai di pusat kota. Bang! Simu menendang pintu hingga terbuka dan melangkah masuk ke loteng. Tatapan Simu menyapu, mendarat di sebuah ruangan samping. Dengan derit, pintu terbuka, dan seorang pemuda berusia 20-an, dengan kulit pucat, muncul. Ia menatap Simu dan berkata, "Seniormu, sudah larut malam, dan kau menerobos masuk ke rumahku. Kurasa itu tidak sopan. Wali Kota Wang, apakah kau mengenali ini?" Simu mengulurkan tangan kanannya, dan bayangan abu-abu muncul di telapak tangannya, terikat oleh rantai gas putih. "Seniormu, kau benar-benar penyihir tingkat bintang. Kau telah menangkap roh jahat dengan begitu cepat. Kau telah bekerja sangat keras." Wang Ying, seolah menduga hal ini, mengulurkan tangannya dan bertepuk tangan. Pada saat itu, sebuah lingkaran sihir abu-abu berdiameter 2 meter tiba-tiba muncul di tanah tempat Simu berdiri. Sebuah tirai cahaya abu-abu transparan berbentuk silinder muncul dari lingkaran itu, melingkupi Simu. Detik berikutnya, sebuah cahaya abu-abu berkelebat, dan lingkaran cahaya abu-abu putih muncul di sekitar anggota tubuh Simu. Ia merasakan mananya mandek. Pada saat yang sama, sebuah cahaya abu-abu berkelebat di tangan Wang Ying, dan sebuah tongkat tulang abu-abu muncul. Cahaya abu-abu berkelebat di ujungnya, dan kabut abu-abu tiba-tiba muncul di udara di sekitar Simu, menampakkan 4 zombie. Di hadapan Simu adalah seorang zombie berambut abu-abu, dan di belakang serta di sampingnya terdapat 3 zombie berambut putih. Zombie berambut abu-abu itu memiliki aura terkuat, hampir setara dengan seorang kultivator Xiantian tahap awal. Ketiga zombie berambut putih itu jauh lebih lemah, tetapi masih memiliki kekuatan seorang kultivator Acquired tahap akhir. Haha, meskipun kekuatan sihirmu luar biasa, sekarang terbatas, dan kau hanya bisa menunggu kematian. Dengan mengorbankan jiwa dan ragamu, aku akan mampu menembus batas tahap roh dan maju ke tahap bintang. Suara Wang Ying menggema. Bab 260 Membunuh dan Menjaga. Pengumuman ikuti, Kidian Reading, untuk berita terbaru tentang 515 angpau merah. Bagi yang belum mendapatkannya sejak tahun baru Imlek, sekaranglah kesempatan untuk menunjukkan keahlianmu. Begitu Wang Ying selesai berbicara, zombie berambut abu-abu itu melancarkan pukulan kuat ke arah Simu. Sebuah bayangan kepalan tangan abu-abu berkabut, berukuran sekitar 30 cm, melesat ke arahnya. Ketiga zombie berambut putih lainnya menerjang Simu. Pada saat itu, cahaya merah besar tiba-tiba memancar dari tubuh Simu, dengan cepat membentuk perisai ki merah tebal di sekelilingnya. Bersamaan dengan itu, ia membuka mulutnya dan menyemburkan cahaya keemasan, berputar-putar di sekelilingnya. Sebelum ketiga zombie berambut putih itu sempat bereaksi, cahaya keemasan itu telah melewati leher mereka. Ketiga zombie berambut putih itu membeku, dan sesaat kemudian, 3 kepala jelek tumbang. Cahaya keemasan itu, yang masih tersisa, menyambar ke arah zombie berambut abu-abu di depan mereka. Tangan zombie berambut abu-abu yang bercahaya keabu-abuan itu mengeluarkan cakar yang tak terhitung jumlahnya,
mencengkeram cahaya kemasan. Puff! Terdengar suara teredam. Bayangan cakar abu-abu itu hancur saat bersentuhan dengan cahaya kemasan. Kilatan cahaya kemasan lainnya membelah zombie berambut abu-abu itu menjadi dua, dari kepala hingga kaki. Baru kemudian bayangan tinju abu-abu zombie berambut abu-abu itu menghantam tubuh Simu, langsung meledak. Boom! Perisai Ki merah bergetar, tetap utuh. Semua ini terjadi hampir seketika. Begitu pedang koin emas muncul, pedang itu sepenuhnya menghancurkan serangan Wang Ying. Prajurit bawaan, senjata spiritual. Wajah Wang Ying memucat saat ia menatap ki pelindung yang mengelilingi Simu dan pedang koin emas keemasan yang berkilauan. Sebuah dorongan tiba-tiba menyerangnya, dan ia mengayunkan tongkat tulangnya, berniat untuk bergerak. Kilatan cahaya keemasan menyambar tongkat itu, mematahkannya menjadi dua. Bersamaan dengan itu, cahaya keemasan itu berkelebat dan berputar beberapa kaki di luar tubuh Wang Ying, berputar dengan cepat. Kaki Wang Ying lemas, dan ia pun jatuh berlutut. Swiss, swiss, serangkaian suara teredam bergema. Cahaya merah memancar dari tubuh Simu. Lingkaran cahaya putih keabu-abuan yang mengikat anggota tubuhnya menghilang di bawah gelombang zenki merah, larut menjadi titik-titik kecil cahaya kristal yang lenyap dalam kehampaan. Simu perlahan berjalan ke arah Wang Ying, bertanya, "Apakah ada yang ingin kau katakan padaku sekarang?" Wang Ying menatap Simu dengan takut, mengangguk berulang kali, lalu menjelaskan semuanya secara rinci. Seperti yang Simu duga, Wang Ying adalah nama mantan wali kota ini. Nama aslinya adalah Hou Sailei, dan ia adalah murid guru roh kultus bulan kegelapan. Ia secara bertahap telah menaklukkan makhluk-makhluk mayat hidup yang berkeliaran di sekitar kota, dan roh jahat ini, serta para zombie yang ditemui di luar kota, kini berada di bawah kendalinya. Para kultus bulan kegelapan dapat meningkatkan kekuatan mereka dengan mengorbankan makhluk hidup, mayat, atau tulang. Semakin kuat makhluk yang dikorbankan semasa hidup, semakin besar pula peningkatannya. Tentu saja, makhluk yang baru saja mati adalah yang paling efektif. Di masa lalu, para kultis bulan kegelapan berkelana ke seluruh benua timur. Mereka menjelajahi reruntuhan kuno, bahkan makam makhluk-makhluk kuat, mencari apapun untuk dipersembahkan sebagai kurban. Beberapa bahkan membantai warga sipil. Inilah salah satu alasan utama mengapa kultus bulan kegelapan dianggap sesat oleh sekte-sekte besar di benua timur. Dalam perjalanannya, Hou Sailei melewati kota Baifeng, di mana ia kebetulan diserang oleh zombie dan turun tangan untuk menyelamatkan kota. Kemudian, sebuah inspirasi tiba-tiba muncul. Dengan kemampuan penyamarannya yang luar biasa, ia menyamar sebagai wali kota dan mengolah kota menjadi kolam jiwanya sendiri. Secara berkala, ia membantai beberapa penduduk kota untuk kurbannya sendiri, memasang perangkap, dan menghabisi beberapa pengikut kultus bulan kegelapan yang berniat menghancurkan kota. Namun, tingkatan tertinggi dari para pengikut ini hanyalah seorang prajurit pasca kelahiran, atau mungkin seorang penyihir tingkat spiritual. Hari ini, ia terkejut sekaligus gembira mengetahui bahwa Simu adalah seorang penyihir tingkat bintang. Ia hanya selangkah lagi untuk menjadi penyihir tingkat bintang. Jika ia bisa mengorbankan Simu hidup-hidup, ia bisa langsung mencapai tingkat itu, itulah idenya. Menurut pengakuannya sendiri, meskipun ia berpura-pura menjadi wali kota dan membunuh banyak penduduk kota, ia juga melindungi seluruh kota.
Justru karena para zombie yang berkeliaran di dekatnya, tidak ada bandit yang berani menyerbu, dan ia juga tidak mengalami kehancuran akibat para kultis bulan kegelapan yang lebih kejam. Aku telah mengakui semuanya dengan jujur. Kuharap seniormu berbelas kasih dan memberiku jalan keluar. Kata Haosai Lei, aku tidak akan membunuhmu. Besok pagi, aku akan mengungkap perbuatanmu kepada publik, dan biarkan penduduk kota memberikanmu penilaian yang adil, kata Simu. Senior, kau tidak boleh melakukan itu. Penduduk kota ini tidak akan pernah mengerti apa yang telah kulakukan untuk mereka di masa lalu, dan mereka tidak akan membiarkanku pergi begitu saja. Ngomong-ngomong, aku ahli dalam penyamaran dan akrab dengan kerajaan Sia Barat kuno. Bagaimana kalau kau biarkan aku mengikuti seniormu? Dengan aku yang memimpin, ini akan menghemat banyak masalahmu. Ini peta Sia Barat, agak sederhana, tapi pasti berguna. Ekspresi Haosai Lei berubah. Sambil berbicara, ia mengeluarkan peta kulit dari sakunya dan menyerahkannya kepada Simu. Simu mengambil peta itu, melihatnya sekilas, lalu menyimpannya di cincin penyimpanannya. Ia tetap diam, tampak merenungkan sesuatu. Senior, ini mutiara ilahi terlarang sekte bulan gelap kita. Mutiara ini dapat memenjarakan jiwa orang lain. Menghancurkannya akan memusnahkan jiwa di dalamnya. Aku bersedia menyerahkan sepertiga jiwaku, dan aku mohon padamu untuk memberiku jalan keluar. Melihat Simu terdiam, Haosai Lei menggertakkan giginya, mengeluarkan manik giok putih dari dadanya, dan menyerahkannya kepada Simu. Kalau begitu, kau ikut aku mulai sekarang. Aku akan melepaskanmu setelah urusanku selesai, kata Simu, mengambil manik giok itu dan memainkannya sebentar. Ekspresi Haosai Lei melunak, dan ia segera membentuk mantra sihir dengan tangannya, menggumamkan sesuatu, wajahnya langsung berubah menjadi ekspresi kesakitan. Tak lama kemudian, sebuah bola cahaya hijau kecil memancar dari lubang hidungnya dan dengan cepat memasuki manik giok tersebut. Simu merasakannya dengan indera spiritualnya dan langsung tahu bahwa kata-kata Haosai Lei itu benar. Ia mengulurkan tangannya, dan pedang koin emas berubah menjadi belati koin emas, mendarat di tangan kanannya. Dalam sekejap cahaya, pedang uang emas lenyap. Melihat ini, Haosai Lei merasakan gelombang kelegaan, lalu jatuh ke tanah, tampak kelelahan. Simu tidak kembali ke penginapan sepanjang hari, tinggal di kediaman Haosai Lei. Langit kini mendung, tanpa cahaya bulan, sehingga mustahil baginya untuk berlatih teknik menelan bulan. Ia menemukan sebuah ruangan di samping dan bermeditasi. Di tengah malam, angin dingin bertiup, menimbulkan suara siulan. Kota itu gelap gulita, penduduknya tertidur lelap. Tiba-tiba, sebuah api muncul di sebelah timur. Api itu bergerak cepat menuju kota, dan apinya semakin membesar, berjumlah setidaknya puluhan. Di atas sebuah pohon besar yang telah mati di tengah kota, sebuah bayangan gelap bergerak, seolah merasakan sesuatu, dan berdiri. Itu adalah Cair. Ia melihat ke timur, terkejut, dan terbang. Di kediaman Haosai Lei, Simu, yang sedang duduk bersila di tempat tidurnya, tiba-tiba membuka matanya. Ia berdiri, berjalan keluar dari kamarnya, dan menatap ke arah timur. Matanya berkilat, dan ia mengeluarkan manik suci terlarang berwarna putih. Sebuah cahaya menyambar manik giok itu. Di ruang rahasia di lantai bawah,
Hausair sedang bermeditasi di lantai ketika tubuhnya tiba-tiba bergetar dan ia melompat dengan tergesa-gesa. Ia keluar dari ruang rahasia dan masuk ke aula utama, tempat Simu sudah berdiri. "Senior, apa yang Anda inginkan?" tanya Hausair dengan hormat. Sekelompok orang telah tiba dari timur kota. Jumlah mereka cukup banyak, dan mereka tampak seperti orang jahat, kata Simu. Hausair terkejut ketika mendengar ini, tetapi kemudian ia langsung bereaksi. Ia bergegas keluar, melompat ke atap, dan melihat ke timur. Obor-obor hampir mencapai pintu masuk kota. Penglihatan Hausair juga sangat tajam. Sosok-sosok di bawah obor semuanya adalah pria-pria kekar, masing-masing berpakaian hitam, dengan wajah garang, dan memegang senjata. Oh tidak, itu bandit dari Gunung Angin Hitam. Wajah Hausair berubah drastis. Ia segera melompat dari atap dan menatap Simu. "Oh, apakah bandit-bandit ini terkenal?" tanya Simu. "Ya, bandit Angin Hitam adalah kelompok bandit yang terkenal di sini. Mereka banyak dan kuat, dan kudengar pemimpin mereka adalah seorang prajurit bawaan. Namun, karena kehadiranku dan jarak dari sarang mereka menahan diri untuk tidak menyerang sebelumnya," kata Hausailei. "Kau yang ambil inisiatif. Jika musuh terbukti terlalu sulit, aku akan membantumu." Simu merenung sejenak sebelum memberikan perintahnya. Hausailei sangat gembira. Meskipun bandit hitam kuat, dengan bantuan Simu, mereka tidak akan menjadi masalah. Dia bahkan mungkin bisa mengorbankan beberapa nyawa lagi. Dia membalikkan tangannya, mengeluarkan token giok merah darah, dan mulai merapal mantra. Mata Simu berkedip saat dia melihat token di tangan Hausailei, tetapi dia tetap diam. Dari puncak bukit di pintu masuk kota, hampir 100 pria ganas mengamati kota, mata mereka dipenuhi keserakahan. "Saudaraku, kota Baifeng ini sepertinya menawarkan banyak uang. Perjalanan panjang ini sepadan," kata seorang pria bertubuh besar dengan bekas luka di wajahnya dengan penuh semangat. Orang-orang di dekatnya juga tertawa, beberapa menggosok tangan mereka dengan antusias. "Saudaraku," yang mereka bicarakan adalah seorang pria bertubuh besar dan luar biasa besar dengan wajah sehitam dasar pot. Tubuh bagian atasnya telanjang, dan otot-ototnya menonjol dan berkilau, seperti berlian hitam. Namanya Wugang, tetapi yang lain menjulukinya berlian hitam. Kota ini tampak seperti sepotong daging yang lezat, tetapi kita tidak boleh gegabah. Konon, kota ini dijaga oleh seorang penyihir tingkat spiritual, kata berlian hitam. "Saudaraku, jika dulu, kita harus berhati-hati, tetapi sekarang Tuan Tang telah bergabung dengan kita, seorang penyihir tingkat spiritual biasa seharusnya mudah ditangkap," kata pria berwajah gagang pedang itu, sambil menatap sosok berjubah hitam di samping berlian hitam. Sosok berjubah hitam itu tampak hanya setengah tinggi Black Diamond dan tampak sangat lemah, tetapi para bandit di sekitarnya menatapnya dengan hormat dan sedikit ketakutan. Sosok berjubah hitam itu mengenakan jubah, sehingga wajahnya tidak terlihat, dan tentu saja, ekspresinya tidak terlihat. Black King Kong menatap sosok berjubah hitam itu, yang mengangguk padanya. Black King Kong tidak ragu lagi dan melambaikan tangannya. "Saudara-saudara, ayo," raungnya. Begitu kata-kata itu terucap, puluhan bandit berteriak serempak dan bergegas menuju kota. Teriakan dan jeritan itu langsung mengejutkan banyak penduduk kota, dan banyak orang berlarian keluar rumah. "Oh tidak, itu bandit.
Melihat bandit di depan mereka, mereka langsung berteriak panik dan merangkak menuju rumah. Kepanikan penduduk kota semakin membangkitkan keganasan orang-orang kuat ini, dan mereka bergegas masuk ke kota dengan tawa keras dan senjata di tangan. Namun, pada saat itu, tanah di dekat pintu masuk kota meledak dengan keras, dan dua zombie berambut putih muncul dari tanah dan menerkam beberapa bandit pertama. Bang! Kedua pria kuat itu lengah dan terlempar oleh zombie berambut putih. Mereka memuntahkan darah dan terlempar beberapa kaki sebelum mendarat. Kedua pria itu tergores di dada dengan luka yang dalam, darah mengucur deras, dan kulit di sekitar luka dengan cepat berubah menjadi biru tua. Jelas, cakar zombie itu sangat berbisa, dan mereka berada dalam bahaya besar.